Jumpa lagi dalam Sapaan Berkat demi Peniel Tuna Wawanasa. Pada saat ini kita akan belajar firman Tuhan dari kitab Injil Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami, bahkan sampai saat ini di malam hari ini. Ketika masih ada nafas kehidupan, berarti masih ada penyertaan dan kasih sayang Tuhan yang Tuhan masih nyatakan dalam kehidupan kami. Ketika masih ada nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan, tandanya masih ada harapan bagi kami karena Engkau ya Tuhan. Dan saat ini kami mau menerima lagi akan perintah-perintah-Mu, akan firman ketetapan dan titah-Mu melalui firman-Mu yang akan kami baca, dengar, dan merenungkannya. Kuasa Roh Kudus-Mu kami sangat membutuhkannya. Ini doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Dan seperti yang dikatakan tadi, bacaan kita pada kesempatan ini dalam Injil Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17 dalam judul silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Uzia, Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahas, Ahas memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Zerubabel, Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Azor, Azor memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Itulah pembacaan Alkitab pada kesempatan ini, jamaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita sementara pada minggu-minggu penantian atau minggu Advent. Dalam 4 minggu penantian sebelum masa raya Natal. Karena itu bacaan kita pada kesempatan ini dalam kitab Injil Matius seperti yang sudah kita baca dan dengar bersama, berhubungan dengan silsilah Yesus Kristus atau keturunan daripada Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, masing-masing kita sebagai pribadi pasti punya silsilah keluarga. Kalau dalam istilah orang Belanda, slagboom. Kalau kita orang Indonesia, silsilah, daftar keturunan.
Apa maksud penginjil Matius mengangkat bagian ini? Sebab hanya dalam Injil Matius yang bicara atau mengangkat tentang silsilah Yesus Kristus. Tidak ada pada Lukas, juga pada Yohanes, juga pada Injil Markus. Hanya pada Injil Matius mengangkat soal silsilah Yesus Kristus. Alasannya yang pertama, jamaat umat pada waktu itu digoda sedang dalam pengaruh ajaran-ajaran sesat. Antara lain, doketisme, yang mau mengatakan bahwa Yesus dengan kehidupannya, dengan keilahiannya, dia berpura-pura menjadi manusia. Peristiwa salib dicontohkan mereka adalah kepura-puraan daripada Tuhan Yesus dalam hubungan dengan kemanusiaan dan kealahannya. Padahal sebenarnya yang mau dikatakan oleh penginjil Matius dalam bacaan kita pada kesempatan ini, bahwa Yesus pernah hadir dan dicatat dalam sejarah. Tidak hanya karangan semata-mata, tidak hanya cerita dari mulut ke mulut, tetapi ada dalam sejarah, khususnya sejarah bangsa Israel. Jadi dia tercatat di dalam sejarah sebagai bagian daripada rencana yang besar dari Tuhan Allah untuk menyelamatkan manusia. Jadi lewat keturunan dari Abram sampai kepada ayah dalam hal ini Yusuf dan Ibu Maria, dari Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa Yesus benar-benar hadir dalam sejarah. Tercatat di dalam sejarah umat Israel, bangsa Israel ataupun bangsa Yahudi. Berikut, bagi kita sebagai gereja Tuhan dan sebagai orang percaya, mengingatkan kita betapa pentingnya kita sebagai orang tua terhadap anak cucu kita untuk memperhatikan apa yang disebut dengan silsilah atau daftar keturunan. Sebab dalam kenyataan hidup kita setiap hari sangat mengiriskan bahwa ada kasus-kasus perkawinan sedara. Masih satu garis keturunan, tetapi kemudian memaksakan diri orang-orang tersebut untuk menjadi satu keluarga. Karena itu tidak heran ada orang-orang yang menentang hal-hal tersebut, apakah berhubungan dengan tradisi, budaya, dan lain sebagainya. Juga di dalamnya tentu ada hubungan dengan kehidupan kesehatan, khususnya dalam hubungan dengan medis kedokteran. Menyatakan dalam pembuktian mereka, para ahli di bidang medis kedokteran mengatakan bahwa ketika terjadi percampuran darah, campur sedarah dalam satu garis keturunan, maka keturunan mereka akan mengalami apa yang disebut cacat bawaan karena keturunan. Berikut, mereka juga bisa mengalami sakit, penyakit dalam hidup yang tidak tahu dari mana ke mana. Artinya sakit yang diderita orang tersebut betapa sulit untuk disembuhkan. Seperti tentu apa yang disampaikan oleh saudara-saudara kita dalam hubungan dengan medis kedokteran, dalam soal gen dan lain sebagainya. Ketika itu dilakukan akan terjadi hal tersebut. Karena itu sebagai gereja Tuhan di zaman now ini, kita sebagai orang tua terhadap anak cucu kita, supaya mereka boleh mengambil bagian dalam rukun-rukun keluarga, dalam skala besar ataupun skala kecil,
itu mengingatkan supaya tidak akan terjadi apa yang disebut dengan perkawinan sedara. Ini sangat membahayakan dalam kehidupan kita sebagai manusia, tidak terkecuali sebagai orang percaya. Karena itu kiranya firman Tuhan saat ini boleh dan akan memberikan pengetahuan iman dalam kehidupan kita selama Tuhan masih memberikan kesempatan kita hidup. Dan sementara kita dalam minggu-minggu penantian dan akan memasuki masa raya Natal, kiranya persiapan kita akan seimbang. Bukan hanya persiapan jasmani yang kita harus penuhi, tetapi juga ada persiapan-persiapan rohani yang tidak terlihat, tetapi sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Semoga demikian. Terpuji Kristus Tuhan. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk penyertaan-Mu bagi kami semua. Belajar firman yang Engkau telah nyatakan kepada kami, kiranya ini akan menjadi berkat. Berkat dalam kehidupan kami pribadi, keluarga, bahkan sebagai umat-Mu ya Tuhan. Ini permohonan kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih ya Yesus Kristus yang sudah dinubuatkan datang ke dalam dunia untuk menjadi juru selamat kehidupan kami sebagai gereja-Mu, sebagai umat-Mu. Terima kasih ya Roh Kudus. Amin.